Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Berjumpa lagi dengan saya, Siti Robiatul Adawiyah, sebagai pembimbing tantangan Leksam Bedas dari SDN Jati Endah, Kecamatan Cilengkrang. Pada tantangan bulan Juni kali ini, saya membaca buku cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang yang diceritakan kembali oleh Gibran Maulana, diterbitkan oleh A.A. Aulia dan berjumlah 32 halaman. Berikut review yang sudah saya buat dari buku cerita Malin Kundang yang sudah saya baca. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa nelayan di pesisir Sumatera, hiduplah sebuah keluarga miskin. Keluarga itu memiliki seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Ia anak yang tampan, cerdas, dan tangkas. Ia juga memiliki bekas luka di siku tangan kanannya. Waktu berlalu begitu cepat. Malin Kundang tumbuh menjadi remaja yang tampan, cerdas, dan sudah mulai bisa bekerja membantu ibunya mencari nafkah. Hingga suatu hari, seorang nahkoda yang kaya raya bersandar di pantai kampung nelayan itu. Ia mengajak Malin Kundang untuk ikut berlayar bersamanya. Dengan berat hati, ibu Malin Kundang melepaskan kepergian anaknya. Ia hanya mengharapkan anaknya itu selalu ingat padanya dan juga kampung halamannya. Malin Kundang kemudian memulai hidup baru dengan bekerja. Dengan cepat ia disukai banyak orang. Dengan cepat pula ia menjadi saudagar yang kaya raya. Rupanya kecerdasan, ketampanan, dan ketangkasan serta pengalaman hidupnya yang banyak telah mengantarkan kepada kesuksesan. Ia kemudian menikah dengan seorang putri saudagar yang kaya raya. Berita tentang keberhasilan Malin Kundang telah sering didengar oleh ibunya yang kini telah menjadi tua dan renta. Perempuan tua itu sangat merindukan anaknya. Setiap sore ia menantikan Malin Kundang di dermaga. Ia berharap Malin Kundang akan menjemputnya. Pada suatu sore yang tenang, sebuah kapal besar merapat ke dermaga, tempat di mana ibu Malin Kundang duduk setia menanti. Ketika saudagar kaya, pemilik kapal dan istrinya keluar kapal, yakinlah ibu Malin Kundang bahwa itu adalah anaknya. Terlebih ketika melihat bekas luka di tangan kanannya. Ibu Malin Kundang langsung memeluk anaknya ketika saudagar itu turun dari kapal bersama istrinya. Akan tetapi, di luar dugaan ibunya, Malin Kundang merasa malu memiliki ibu yang tua renta dengan baju yang compang-camping. Di hadapan istrinya, ia mengatakan bahwa ia bukanlah anak dari perempuan tua itu. Ibunya pun menangis, seraya menadahkan tangan dan berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anak durhaka ini sebagai kisah untuk pelajaran berharga di masa datang. Jadikanlah ia batu karena telah durhaka kepada ibu kandungnya sendiri." Seketika petir menggelegar. Malin Kundang merasakan tubuhnya semakin lama semakin kaku. Malin Kundang pun bersimpuh mencium tanah dan segera saja tubuhnya berubah menjadi batu. Terlambat sudah baginya untuk menyesali sifat durhaka kepada ibunya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang positif dari kisah Malin Kundang yang sudah saya bacakan tadi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.